Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir dengan mata kuliah dasar pemrograman dengan topik sistem pencatatan izin bermalam dan izin keluar, yang dimana kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya Elizabeth dari NIM 42324046 dengan teman saya Don Bosco Simorangkir dengan NIM 42324035, Grace Juniwati Lumbantaruan dengan NIM 42324040, dan Fani Sianturi dengan NIM 42324045. Dengan adanya sistem pencatatan izin, pihak kampus dapat lebih mudah mengelola dan memantau izin yang diajukan oleh mahasiswa. Hal ini juga membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus. Sistem ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam mengajukan izin, serta memudahkan pihak administrasi dalam mengelola data izin yang masuk. Dengan sistem ini, diharapkan proses pengajuan izin menjadi lebih efisien dan terorganisir, serta meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data. Yang pertama adalah struktur program, di mana program ini menggunakan struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa. Digunakan untuk menyimpan semua data yang diperlukan terkait izin mahasiswa. Struktur program ini menggunakan struct dalam bahasa pemrograman C. Struct adalah kumpulan variabel yang dapat memiliki tipe data berbeda-beda dan dikelompokkan di dalam satu kesatuan. Penggunaan struct dalam kode kami digunakan struct bernama izin mahasiswa untuk menyimpan semua data yang berkaitan dengan izin mahasiswa. Mengapa kami menggunakan struct? Karena struct dapat mengelompokkan data, organisasi data, efisiensi, dan yang terakhir adalah mudah dipahami. Sebenarnya Kemudian kita akan masuk ke dalam fungsi pendukung yang dimana ada bersih layar. Pada fungsi ini akan digunakan untuk membersihkan tampilan layar pada terminal agar lebih rapi dan terstruktur. Misalnya, setelah kami memilih menu atau menyelesaikan sebuah tugas, layar akan dibersihkan dan tampilan berikutnya yang akan ditampilkan akan lebih jelas. Yang kedua ada bersih buffer, yang dimana pada fungsi ini membersihkan sisa data yang ada di dalam buffer, sehingga input selanjutnya tidak terganggu atau salah. Yang ketiga ada check NIM, yang dimana pada fungsi ini berfungsi untuk memastikan bahwa NIM yang dimasukkan memiliki panjang tepat 8 digit dan hanya berisi angka. NIM biasanya memiliki format yang baku. Jadi, jika ada input yang salah, kita bisa memberitahu pengguna untuk memasukkan kembali data yang benar. Yang keempat, ada cek waktu, yang dimana pada fungsi ini akan mengecek apakah waktu yang dimasukkan, misalnya 14.30, yang dimana menggunakan titik 2, sesuai dengan format yang benar, jam dan menit. Fungsi ini memeriksa dua hal, yang dimana apakah waktu dipecah dengan benar menjadi dua angka, jam dan menit, apakah jam berada di rentang 0 sampai 23 dan menit di rentang 0 sampai 59. Jika format waktu benar, maka fungsi akan mengembalikan. Jadi jika fungsi tidak benar atau salah akan mengembalikan kepada 0. Selanjutnya yaitu adalah fungsi utama, di mana terdapat fungsi untuk input data izin. Selanjutnya yaitu ke bagian fungsi utama, yaitu terdapat fungsi untuk input data izin, di mana fungsi ini memiliki fungsi yaitu menginput data izin mahasiswa dan menyimpannya ke dalam file. Terdapat langkah kerja dalam fungsi ini. Yang pertama, meminta input data seperti nama, NIM, program studi, tempat tujuan, keperluan, rencana berangkat, dan kembali. Yang kedua yaitu memvalidasi NIM dengan cek NIM. Yang ketiga memvalidasi waktu keluar dan kembali dengan cek waktu. Yang keempat status diatur IB untuk izin bermalam dan IK untuk izin keluar. Yang kelima simpan data file di mana terdapat file TXT, izin underscore bermalam untuk izin bermalam, dan izin underscore keluar untuk izin keluar. Nah, selanjutnya itu mengkonfirmasi penyimpanan ke pengguna. Fungsi selanjutnya yaitu ekstrak tanggal, yaitu fungsi ini memiliki fungsi yaitu mengubah string format tanggal yang menjadi angka hari, bulan, dan tahun. Yang selanjutnya ada selisih hari, di mana fungsi ini memiliki fungsi menghitung selisih hari antara dua tanggal. Yang selanjutnya ada fungsi menampilkan data berdasarkan waktu, di mana ini memiliki fungsi menampilkan data izin sesuai rentang waktu.
yaitu hari ini, minggu ini, maupun bulan ini. Langkah kerjanya yaitu membaca data dari file izin, menghitung selisih hari menggunakan selisih hari, dan menampilkan data sesuai rentang waktu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi, fungsi tampil data, di mana memiliki fungsi menampilkan data izin dengan opsi hari ini, minggu ini, bulan ini, maupun semua data. Langkah kerjanya yaitu pilihan rentang waktu ditentukan pengguna, dan data ditampilkan menggunakan tampil data berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan surat IB, yaitu memiliki fungsi menampilkan surat izin bermalam dengan format resmi, dengan langkah kerja mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Yang kedua, jika ditemukan menampilkan surat izin bermalam yang berisi identitas mahasiswa dan tujuan, keperluan, dan waktu izin. Yang ketiga, memberikan opsi untuk menyetujui atau menolak izin, dan mengupdate status izin disetujui atau ditolak di dalam file. Fungsi main pada program ini berfungsi untuk menyediakan menu utama yang memudahkan pengguna untuk memilih berbagai opsi yang tersedia dalam sistem pencatatan izin. Eh, Yang pertama itu input izin bermalam, memungkinkan pengguna untuk mengisi data izin bermalam mahasiswa seperti nama, NIM, tempat tujuan, dan lain-lain yang kemudian akan disimpan dalam file. Dan berikutnya input izin keluar, memungkinkan pengguna untuk mengisi data izin keluar mahasiswa dengan prosedur yang sama seperti izin bermalam tadi. Yang selanjutnya menu lihat data IB yang menampilkan semua data izin bermalam yang sudah dimasukkan lengkap dengan informasi terkait. Menu data IK menampilkan semua data izin keluar yang sudah dimasukkan, dan menu surat IB yang menampilkan surat izin bermalam dengan format resmi. Di sini juga ada opsi untuk menyetujui atau menolak izin tersebut. Dan yang terakhir yaitu keluar, mengakhiri program dan keluar dari aplikasi. Menu ini akan terus muncul dalam loop hingga pengguna milih untuk keluar, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang interaktif dan mudah digunakan. Jadi, kesimpulan dari program ini yaitu dirancang untuk mempermudah pengelolaan dan pencatatan izin mahasiswa, baik izin bermalam maupun izin keluar. Dengan fitur input data, validasi, penyimpanan ke file, dan tampilan data berdasarkan waktu tertentu, program ini mampu memastikan keakuratan dan efisiensi dalam mencatat informasi. Selain itu, fitur persetujuan izin bermalam memberikan fleksibilitas bagi pengelola untuk meninjau dan memutuskan status permohonan izin secara keseluruhan. Program ini memberikan solusi digital yang sederhana, terstruktur, dan mudah digunakan dalam mendukung administrasi izin mahasiswa. Baik, yang selanjutnya kami akan menjalankan hasil proyek kelompok kami, yaitu tentang sistem pencatatan IB dan IK, yaitu DCC, tugas proyek, di mana nantinya setelah dijalankan akan terdapat 6 fitur, yaitu input IB, input IK, lihat data IB, lihat data IK, lihat surat IB, dan fitur keluar. Misalnya, nomor 1, kita ingin menginput izin bermalam. Yang pertama diminta yaitu nama mahasiswa, misalnya bosku. Yang selanjutnya akan diminta NIM sebanyak 8 digit, 42324035. Yang selanjutnya adalah program studi, misalnya di 3 teknologi informasi, tempat tujuan misalnya Samosir, perluan misalnya libur semester. Yang selanjutnya ada rencana berangkat, misalnya tanggal 18 bulan 12 2024, dan rencana kembali tanggal 13 bulan 1 2025. Yang selanjutnya ada waktu keluar jamnya, yaitu misalnya jam 17.00, dan waktu kembali misalnya jam 15.00. Setelah kita enter, data akan berhasil disimpan, dan untuk melanjutkan kita tekan enter. Dan di saat kita melihat data IB, misalnya nomor 3, akan terdapat 3 fitur yang berdasarkan minggu ini, bulan ini, atau semua data. Misalnya nomor 2 untuk minggu ini, kita masukkan tanggal untuk melihat
nama mahasiswa yang sudah terdaftar, misalnya tanggal 18 bulan 12 2024. Nah, yang tadi kita masukkan yaitu Don Bosco sudah terdapat di dalam daftar izin bermalam. Dan di saat kita ingin melihat data IB yang lain, nomor 3, untuk melihat semua data yaitu nomor 4, akan ditampilkan semua data yang sudah merequest IB. Terdapat 5 orang, Joy, Ruben, Rensan, dan Don Bosco. Dan untuk mengenter, selanjutnya untuk input izin keluar atau IK sama saja seperti yang tadi. Dan di saat kita melihat data IK nomor 4, sama terdapat 4 fitur berdasarkan hari ini, minggu ini, bulan ini, atau semua data. Misalnya, untuk yang hari ini, nomor 1, tanggal 18 bulan 12 2024, terdapat 3 mahasiswa yang sudah merequest IK untuk tanggal tersebut. Dan untuk melanjutkan adalah enter. Sedangkan untuk melihat semua datanya, nomor 4 terdapat 4 fitur. Untuk melihat semua data nomor 4 juga sama juga. Dan untuk melihat surat PB nomor 5, kita akan memasukkan NIM mahasiswa, misalnya NIM saya 42324035. Ini adalah surat izin bermalam. Dan di saat kita ingin menyetujui, kita masukkan Y, izin telah disetujui. Dan kita enter. Di saat kita melihat data IB nomor 3, semua data nomor 4, dan Bosco yang tadinya kita setujui telah berstatus IB disetujui. Kita tekan enter, dan nomor 6 adalah fitur keluar. Terima kasih. Siswa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang kami lakukan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.